Komisi 2 DPR pertanyakan keputusan KPU membatasi akses ke dokumen Capres-Cawapres. Sekarang, publik nggak lagi bisa bebas lihat dokumen penting Capres dan Cawapres. Mulai dari ijazah sampai rekam jejak, semua ditutup. Komisi Pemilihan Umum lewat keputusan nomor 731 tahun 2025 resmi menetapkan dokumen persyaratan Capres-Cawapres 2029 sebagai informasi publik yang dikecualikan. KPU resmi bikin aturan baru untuk rahasiakan data Capres dan Cawapres di pemilu 2029. Lucu sekali. Tadi 21 Agustus lalu, KPU ACC sebuah aturan yang menggemparkan, di mana pada pemilu sebelumnya KPU menyediakan sebuah situs resmi di mana rakyat bisa mengakses CV, ijazah, laporan kesehatan, laporan kekayaan, bahkan SKCK dari calon presiden dan juga wakilnya. Namun setelah terbitnya aturan ini, semua itu nggak bisa lagi diakses karena katanya sih data pribadi. Totalnya ada 16 data yang dikecualikan untuk dipublikasi. Untuk selengkapnya kalian baca aja screenshotan ini. Nah, kalau kita tetap mau lihat CV dan dokumen lainnya itu harus minta izin langsung sama orangnya. Itu aneh banget nggak sih? Saya yakin rakyat jelita bingung banget, aturan ini berangkat dari mana? Gak relate banget sama Gen Z yang kenalan sama kelas doang langsung ngirim CV. Lah ini, calon pemimpin kita, masa kita nggak boleh lihat CV-nya? Kalau rakyat nggak boleh tahu riwayat hidup dan rekam jejak calon pemimpinnya, terus nilainya dari mana? Dari tinggi badan dan tingkat ketampanan? Atau dari cap cip cup kembang pucuk? Pilih yang mana yang mau dicup? Jadi kesimpulannya, kalau aturan ini tetap berlaku, kalian semua rakyat jelita harus mulai kursus sama Mbak Yu, biar bisa milih pemimpin lewat mata batin maupun kartu tarot. Gitu ya. Tapi belakangan di media sosial dibilang kalau KPU membuat keputusan 331 ini dan tanda kutip untuk melindungi Presiden Joko Widodo. Tidak ada yang dilindungi karena ini ada uji konsekuensi yang harus kami lakukan. Ada data-data yang harus atas persetujuan yang bersangkutan. Keputusan KPU 731 itu hanya menyesuaikan dengan pengaturan dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di Undang-Undang 14 tahun 2008 yang intinya secara umum atas data-data seseorang, para pihak yang nanti kalau kita atur di pencalonan presiden wakil presiden termasuk data-data yang ada saat ini itu berkaitan dengan data-data yang dikecualikan yang diatur di pasal 17 huruf G dan huruf H itu harus dia bisa dibuka atas persetujuan yang bersangkutan atau karena putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi pasal 18 ayat 2. Jadi pada intinya kami hanya menyesuaikan pada dokumen-dokumen tertentu yang ada dalam tanda kutip aturan untuk dijaga kerahasiaannya, misalnya berkaitan dengan rekam medis, kemudian dokumen sekolah atau ijazah dan seterusnya itu ya yang bersangkutan yang harus diminta kemudian atau atas putusan pengadilan. Tapi apa sih dasarnya ketika KPU membuat keputusan 731 ini? Menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, gitu ya. Tapi belakangan di media sosial dibilang kalau KPU membuat keputusan 331 ini dan tanda kutip untuk melindungi Presiden Joko Widodo. Tidak ada yang dilindungi karena ini ada uji konsekuensi yang harus kami lakukan ketika ada pihak meminta di PPID kami. Jadi ada informasi-informasi yang lembaga itu kemudian harus mengatur mana yang dikecualikan, mana yang tidak. Nah berkaitan dengan data itu ada data-data yang harus atas persetujuan yang bersangkutan dan juga putusan pengadilan yang itu sudah diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Itu berarti termasuk ijazah sama riwayat itu? Iya, kalau riwayat hidup enggak. Kan ada data yang tidak terkait dengan itu. Kalau dalam pencalonan presiden kemarin misalnya visi misi sama daftar riwayat hidup langsung dibuka. Yang hanya berkaitan dengan data yang dikecualikan atau data yang butuh persetujuan yang bersangkutan atau putusan pengadilan untuk dibuka saja. Jadi itu. Salam logika. Kadang gua mah berpikir ya hanya karena ulah seseorang, hanya karena ingin melindungi satu orang saja, semua aturan negara ini bisa diubrak-abrik. Kalian tahu nggak guys, sekarang KPU atau Komisi Pemilihan Umum menyatakan bahwa dokumen ijazah presiden dan wakil presiden tidak boleh dibuka untuk publik. Makin kesini memang makin gagal paham nih gue. Harusnya kan rakyat
bisa dengan bebas mengetahui latar belakang pendidikan presiden atau wakil presidennya. Kok ini malah tidak diperbolehkan? Gue akan mengerti dan tidak akan gagal paham kalau yang tidak diperbolehkan dilihat oleh publik itu mungkin catatan medis atau catatan kesehatan. Itu gue paham. Tapi kalau tentang ijazah, enak aja kita nanti dipimpin oleh presiden dan wakil presiden yang ijazahnya palsu. Komisi Pemilihan Umum membuat sebuah keputusan yang sangat mencurigakan dan banyak yang bertanya-tanya mengapa kemudian KPU membuat aturan semacam itu. Aturan yang saya maksud itu adalah keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 yang baru saja diterbitkan ini tanggal 21 Agustus 2025 ini. Jadi ini fresh from oven. Jadi salah satunya adalah, ini banyak sekali sebenarnya dokumen dari calon presiden dan calon wakil presiden yang tidak boleh dibuka ke publik. Salah satunya ini yang kemudian menimbulkan kecurigaan adalah dokumen ijazah dari calon presiden dan calon wakil presiden. Apakah ini kemudian ada kaitannya dengan Joko Widodo yang ijazahnya sampai sekarang ini masih dipersoalkan, keaslian ijazahnya masih dipersoalkan terus menerus. Dan kemudian yang terbaru itu adalah ijazah dari wakil presiden Gibran Rakabuming yang notabene adalah anaknya Jokowi. Kalau Gibran yang dipersoalkan justru adalah ijazah SMA-nya. Bahkan sekarang ini Gibran itu sedang digugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan ini nggak main-main. Gugatannya soal ijazah SMA-nya ini dia diminta untuk membayar ganti rugi 125 triliun. Karena sebetulnya data pejabat publik itu adalah data yang harusnya transparan. Jadi setiap calon-calon pejabat publik, baik itu DPR, Menteri, Presiden, saya pikir itu adalah sebuah data yang harus bisa dilihat oleh semua orang, karena orang melamar kerjaan aja kan pakai CV, apalagi ini mau melamar jadi pemimpin. Saya belum bisa menjawab, tetapi kita akan tanyakan nanti sama. Kita kan memanggil dalam waktu nanti siang. Nanti itu ada. Nanti siang. Ada. Tapi kan pembahasannya enggak. Tapi nanti kita tanyakan kenapa, argumentasinya apa. Kita baru tahu. Kalau nggak dikasih ya, kita nggak tahu. Ya, saya kira ini kemunduran ya terkait dengan putusan KPU ini. Kenapa saya bilang kemunduran? Di tengah gencarnya kita mengkampanyekan open data pemilu, gitu ya, bahwa semua orang bisa mengakses data pemilu kecuali dikecualikan. Ini menjadi kemunduran bagi demokrasi kita. Pertama adalah bagaimana publik, kok bisa-bisanya publik dibatasi aksesnya untuk mengetahui siapa calon yang akan dia pilih. Betul. Ya kan, itu penting sekali. Apalagi di sini juga disebutkan termasuk track record. Betul. Padahal track record ini menjadi salah satu alasan pemilih untuk memilih presiden atau pemimpinnya. Nah, ini tentu menjadi persoalan yang buat saya nanti publik akan menjadi skeptis terhadap proses penyelenggaraan pemilu kita. Kenapa? Seluruh data yang kemudian terkait dengan para calon ini kok dibatasi gitu ya. Kemudian juga terkait dengan misalnya saja tanda terima LHKPN. Apa salahnya sih kemudian LHKPN itu, orang LHKPN ini juga KPK membuka akses besar-besarnya kepada masyarakat untuk bisa mengakses yang bersangkutan. Oke lah, ada beberapa hal kemudian misalnya tentang hasil kesehatan dari tim dokter yang ditunjuk oleh KPU. Nah, itu tentu tidak boleh secara etik, langsung etik kesehatan, bahkan juga etik informasi itu tidak boleh. Kemudian mungkin nomor KTP misalnya takut disalahgunakan oleh kepentingan tertentu, ini tentu tidak boleh. Tetapi terkait dengan beberapa item-item yang ada di putusan baru yang kemarin, itu menurut saya adanya kemunduran demokrasi, dan ini sangat bertentangan dengan upaya kita masyarakat dan bahkan juga KPU dari 2014 sampai 2019 lalu memberikan akses kepada publik dengan membuat sistem informasi. Nah, sistem informasi pencalonan ini kan sangat terkait dengan sistem informasi pencalonan. Nah, kekhawatiran lain lagi adalah buat saya ini akan nanti berimbas kepada pemilihan kepala daerah dan juga pileg. Ini nanti akan meminta hal yang sama, kemudian nanti dibatasi, kemudian juga keterbukaan publiknya dibatasi, yang itu akan berimbas kepada nanti partai politik akan dengan mudah saja untuk mengganti orang-orangnya di dapil-dapil tertentu yang kemudian tadi sudah dikenal publik, sudah daftar, tapi kemudian karena ditutup
aksesnya masyarakat tidak bisa melakukan pemantauan terhadap proses pencalonan misalnya. Apalagi sekarang Titi dan teman-teman juga sedang meng-highlight tentang bagaimana reformasi partai politik terkait dengan rekrutmen misalnya saja. Nah, ini kan tentu juga menjadi masalah ke depan apabila akses publik ini ditutup. Oke. Nah, tapi kalau dilihatnya sendiri kalau gitu Mas Roy, ya. Surat ini dikeluarkan pada 21 Agustus 2025. Apa yang ditangkapnya? Yang ditangkapnya ini Indonesia malah dibawa oleh keputusan nomor 731 ini kembali ke alam kegelapan. Kita kayak ini nggak ada bedanya dengan uya-kuya. Kenapa uya-kuya? Ini kayak beli kucing dalam karung. Ya gitu. Jadi orang itu nggak boleh lagi lihat profil dari siapa calonnya. Ini kan konyol banget. Misalnya dalam 16 syarat itu ada nomor 13-nya. 13 itu syarat tidak terlibat organisasi terlarang, misalnya PKI atau apa. Itu wajib diketahui oleh masyarakat. Gitu loh. Orang ini dulu pernah terlibat atau enggak. Tapi kan alasannya katanya kalau dibuka ini bahaya. Ini peraturan ini harusnya juga gugur dengan sendirinya. Karena ini aturan ini kan di bawah yang namanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008 itu jelas banget. Itu di pasal 17-nya, itu ada poin-poin yang dikecualikan. Antara lain yang tadi mau ditanyakan misalnya itu soal pendidikan. Pendidikan itu bukan ijazah. Ijazah harus ditampilkan. Yang tidak ditampilkan misalnya adalah KHS, kartu hasil studi. Kalau itu saya setuju, sama dengan tadi analogi Pak Arief ya. Kartu hasil studi misalnya adalah orang ini nilainya berapa. Karena terlalu detail juga gitu. Iya, justru malah ketika kemarin Mabes Polri nampilkan itu sebagai hasilnya Jokowi misalnya. Nah itu sebenarnya melanggar sebenarnya. Tapi ya kita senyum aja gitu. Nah ini malah justru kudet, katrok gitu. Jadi ngapain KPU itu harus membuat aturan yang itu nanti pasti akan dibuka kalau ini digugat melalui KIP, Komisi Informasi Pusat ya atau Publik, itu pasti nanti akan digugurkan dan KPU nanti malah malu lagi nanti udah bikin aturan yang tidak populer bagi masyarakat. Tapi kok tadi bilangnya dengan alasan bahaya? Apanya yang bahaya? Negara ini kok malah makin menutup diri terhadap keterbukaan informasi publik. Ini ini kan tujuannya sebenarnya hanya ingin membantu ijazah, tapi lupa dia di situ ada 15 yang lain termasuk nomor 13 tadi soal syarat-syarat G30 SPKI, surat pernyataan bermartabat cukup yang disebut sebagai bakal calon. Masa itu dikecualikan semua? Lah kalau itu dikecualikan semua aneh. Kalau menurut saya ini KPU nih tolonglah kembali ke zamannya Pak Arief nih. Zaman Pak Arief tuh KPU tuh terbuka banget, kita enak main ke sana gitu. Saya juga barusan ngalami ketika kemarin saya dengan teman-teman dari Yakin ya, Yayasan Advokasi untuk itu untuk membuka data-data Sirekap ya. Kita sudah menang keputusan KIP. Ya sudah kita harus membuka data suara tiap-tiap TPS. Jadi ini artinya dimaksudnya adalah mundur begitu ya? Sangat mundur, sangat mundur, sangat kemudian membawa Indonesia ke kegelapan. Ya jangan salahkan masyarakat kalau membuat inilah yang malah mendorong Indonesia gelap itu justru KPU yang sekarang. Ya, saya kira bukan hanya soal kemunduran demokrasi ya, tapi ini juga kemunduran dari tata kelola pemilu dan juga tata kelola bernegara kita. Ini Mbak Disti ya, ini muncul di tengah situasi misalnya gelombang tuntutan publik di bulan Agustus yang meminta transparansi dan akuntabilitas. Sementara kemudian pemberlakuan yang dibuat oleh KPU melalui keputusan hasil uji konsekuensi informasi yang ada di KPU ini berlaku 5 tahun. 5 tahun artinya bukan hanya terhadap dokumen yang existing sekarang ada di KPU, tapi juga nanti akan termasuk yang hasil dokumen pemilu 2029. Kan 5 tahun ya begitu. Jadi yang pertama begini. Kalau memang ingin menjadi dokumen yang dikecualikan, artinya bukan dokumen publik, untuk apa pembentuk undang-undang membuat persyaratan pendidikan, persyaratan pelaporan harta kekayaan, dan persyaratan-persyaratan lainnya. Saya beberapa kali, karena saya meneliti soal putusan Mahkamah Konstitusi, Mbak Adisti, sejumlah pilkada itu dibatalkan hasilnya karena calonnya tidak memenuhi syarat pendidikan. Ijazahnya ada tapi palsu ya, asli tapi palsu begitu. Karena ijazah itu bukan hanya dokumennya asli, tapi apakah dia memperoleh dokumen itu dengan betul-betul menempuh pendidikan.
Jadi kalau dia tidak sekolah tapi ijazahnya ada, ya tetap saja dianggap dia tidak memenuhi syarat pendidikan. Lalu juga ada sengketa yang mempersoalkan misalnya LHKPN yang tidak disetor dengan tepat waktu. Kalau dokumen ini ditutup, bagaimana bukan hanya publik, tapi juga bagaimana pengawas pemilu bisa memastikan keterpenuhan persyaratan yang dibuat oleh pembentuk undang-undang. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menjadi persoalan adalah kebijakan yang dibuat KPU ini di tengah sejumlah kontroversi berkaitan dengan persyaratan calon. Nah, itu menimbulkan pertanyaan yang sangat mendasar soal kemandirian, soal independensi KPU di tengah kontroversi yang berkaitan dengan isu-isu yang sekarang coba ditutup. Mestinya KPU tidak masuk ke dalam arena kontroversi itu, apalagi persyaratan yang kemudian diuji konsekuensi tadi itu sebelumnya sudah dibuka ketika proses Pilpres berlangsung. Kenapa ditutup sekarang dan kemudian diberlakukan 5 tahun yang di dalamnya juga akan ada Pilpres di 2029. Oke, tapi kemudian KPU beralasan aturan ini adalah untuk perlindungan data pribadi. Menurut Anda seperti apa? Nah, perlindungan data pribadi itu sebenarnya ada pendekatan yang lebih tepat. Misalnya soal NIK atau soal-soal yang berkaitan dengan informasi internal. Bisa diberlakukan selective disclosure atau redaction. Jadi memang ditutup saja, NIK-nya ditutup atau nomor telepon pribadinya ditutup atau kalau alamat rumah bahkan saya tidak setuju ya, karena bagaimanapun pejabat publik itu perlu dinilai. Kalau laporan harta kekayaannya cuma misalnya 1 miliar, harga rumahnya 6 miliar, kan berarti ada distorsi disparitas. Mahkamah Konstitusi misalnya sudah memberlakukan selective disclosure atau keterbukaan yang terbatas, menutup nomor telepon, menutup NIK dan lain sebagainya. Kalau misalnya institusi-institusi lain bisa, kenapa hal tersebut tidak bisa diberlakukan oleh KPU? Tapi jangan lupa ya, yang kita persoalkan ini adalah jabatan publik, presiden, wakil presiden, yang bahkan bisa dimakzulkan kalau dia tidak lagi memenuhi persyaratan. Nah, kalau kemudian ditemukan yang menjadi persyaratan itu ternyata tidak sah, nah bagaimana kemudian itu bisa ditutup sementara proses untuk memastikan kelayakan, kebenaran, keabsahan itu masih berlangsung terus bahkan selama orang itu menjabat. Begitu. Sebenarnya apa yang dikeluarkan oleh KPU ini bukan recurring ya, dia bersihing sifatnya. Tapi bersihing ini sebenarnya intinya adalah justru menegaskan hukum positif yang ada, ya, bahwa memang di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi hasil evaluasi intelektual itu sesuatu yang dilindungi, yang tidak bisa dibuka. Dan ini pakai jawantahan dari pasal 28G ayat 1 UUD 45 bahwa setiap orang berhak atas perlindungan pribadi, kehormatan, martabat. Ya. Itu diwujudkan dalam Undang-Undang PDB. Lalu sekarang diakomodir oleh KPU dalam bentuk bersihing. Menurut saya sih bukan sesuatu yang baru, hanya menegaskan hukum positif yang ada agar di lapangan tidak terjadi mispersepsi, khususnya anggota-anggota di bawah ya. Karena kembali lagi, sebenarnya ini kan mungkin belajar juga dari kasus yang muncul ya, yang diupayakan oleh Bang Roy CS ya, bahwa mempersoalkan data pendidikan ya. Sekalipun juga memang secara formal sudah lewat sebenarnya Mbak. Kalau bicara formal, persoalan-persoalan ini sebenarnya dipersoalkan itu dalam masa proses pemilu. Setelah pemilu selesai, itu undang-undang jelas tidak bisa lagi dipersoalkan. Tapi kemudian juga ada yang mempertanyakan begitu, kenapa timingnya pada saat sekarang? Dan sebenarnya poin yang tadi disampaikan Pak Rifai itu saya setuju, misalnya itu terkait dengan hasil ya, hasil akademik. Ya misalnya KHS, oke, sekali lagi. KHS itu memang boleh kalau itu dikecualikan karena ketahuan tahu IP-nya ternyata rendah, nilai C-nya banyak kayak Pak Jokowi kemarin ya. Tapi yang nomor 12 ini, poin 12, bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, itu hanya fotokopi ijazah. Ngapain harus disembunyikan? Ngapain orang malah makin nggak bangga lagi? Kalau kita kan bangga banget ya punya ijazah itu kemudian ditampilkan. Ini menurut saya sekali lagi, ini malah justru membuat citra buruk bagi KPU dan membuat dia sama sekali justru melanggar yang namanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Oke, kalau dari Mas Arief sendiri berpandangan sebenarnya kenapa kemudian juga baru dikeluarkan sekarang, kenapa nggak dari dulu-dulu? Atau kan ini sebenarnya nggak ada masa ya, maksudnya masa dalam artian mau mendekati Pilpres tidak, mau mendekati Pilkada tidak, tapi kenapa kira-kira Mas Arief urgensinya kira-kira aja kita dulu? Ya itu tadi salah satu rujukannya KPU kan karena ada permintaan informasi. Maka KPU sebelum menjawab itu, sebenarnya kalau KPU yakin ini bisa dijawab ya tinggal dijawab saja gitu kan.
minta apa tinggal diberikan gitu kan. Tetapi kalau KPU tidak yakin, maka KPU melakukan uji konsekuensi. Nah, hasilnya adalah keputusan 731 gitu loh. Ya, pertama kami berterima kasih kepada publik, terutama media, karena menguak adanya keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 yang kita perbincangkan pagi hari ini. Secara konstitusional, Komisi 2 DPR RI hanya berhak untuk melakukan dua hal dalam proses legislasi. Satu, membahas undang-undang untuk membahas satu rancangan undang-undang untuk menjadi undang-undang. Dan yang kedua, kami menerima konsultasi seluruh rancangan peraturan KPU untuk kemudian ditetapkan menjadi PKPU. Kami sendiri terkejut dengan adanya keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 ini atas beberapa hal. Yang pertama, kenapa kok ketentuan ini baru keluar setelah seluruh tahapan pemilu kita, terutama Pilpres, itu selesai. Karena idealnya pengaturan seperti ini dilakukan sebelum tahapan atau pada saat tahapan itu ingin diberlakukan. Dalam konteks ini adalah tahapan pendaftaran calon presiden dan wakil presiden. Sehingga wajar kalau kemudian menjadi polemik dan pertanyaan besar oleh publik, termasuk oleh Komisi 2 DPR RI. Karena itu Komisi 2 DPR RI akan segera mengagendakan memanggil KPU Republik Indonesia untuk meminta klarifikasi dan penjelasan terkait dengan keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 ini. Ini orang jadi bertanya-tanya, apa dasarnya ya kemudian kok ijazah itu tidak bisa dibuka kepada publik ya? Bukankah ini bukan dokumen rahasia ya? Biasa-biasa saja kan, banyak sekali orang yang ketika ditanya ijazahnya juga langsung dibuka di publik. Bahkan kalau yang paling ramai kemarin ketika ijazah Pak Jokowi keaslian ijazah Pak Jokowi itu digugat, ini proklamator kita Bung Hatta, ijazahnya di kampus Erasmus di Rotterdam Belanda itu kan malah dipajang di tembok, jadi kebanggaan itu. Nah, ini sekarang kok tiba-tiba ada larangan semacam ini. Orang tentu saja mengkait-kaitkannya dengan kontroversi ijazah Joko Widodo dan sekarang menyusul ijazah anaknya Gibran Rakabuming. Nah, kan Jokowi berkali-kali itu selalu dia menolak untuk menunjukkan ijazah aslinya, dan dia menyatakan bahwa hanya kalau atas perintah dari pengadilan maka dia akan menunjukkan ijazah aslinya. Tetapi ketika dia digugat di Pengadilan Negeri Solo oleh seorang pengacara senior di sana, yakni Muhammad Taufik, pada saat proses mediasi dan kemudian dia diminta untuk menunjukkan ijazah aslinya untuk sebagai dasar apakah gugatan itu mau dilanjutkan atau tidak, Joko Widodo malah memilih deadlock. Dia memilih untuk tidak menunjukkan ijazahnya dengan konsekuensi proses persidangannya berlanjut. Untungnya di Pengadilan Solo itu kan kemudian, ini untungnya untung buat Jokowi ya, bukan untung buat rakyat Indonesia. Saya mesti luruskan ini ya. Untungnya buat Jokowi karena kemudian majelis hakim memutuskan untuk mereka menyatakan mereka tidak berwenang untuk mengadili gugatan Muhammad Taufik. Persyaratan menjadi presiden atau calon presiden dan calon wakil presiden itu berkaitan dengan jabatan publik. Ngapain lagi dibuat peraturan seperti ini? Jadi saya paham ya, maksudnya peraturan ini kemudian akan menjadi benteng, barrier untuk kemudian apa istilahnya ya, mempersulit untuk permintaan data dan informasi tersebut. Padahal itu adalah data atau informasi publik yang wajib diketahui oleh publik. Sebagai contoh misalnya, Gibran sekarang kan ada Gibran nih ya. Sekarang ada Gibran Rakabuming Raka yang digugat. Ini konteksnya bisa Jokowi bisa Gibran. Lalu KPU nanti diminta untuk menunjukkan persyaratan-persyaratan Gibran tersebut atau diminta. Lalu dengan dalih bahwa tidak ada izin dari Gibran dan kemudian ditutup dalam 5 tahun ya kan, sehingga tidak bisa dibuka kemana-mana, maka KPU akan menolak itu. Padahal yang diminta adalah terkait dengan jabatan publik. Saya nggak bisa habis pikir gimana coba dia mengelaknya. Kan yang namanya pengecualian yang dia sebutkan ini adalah pengecualian yang disebutkan dalam undang-undang tentang keterbukaan informasi publik, undang-undang KIP. Jadi undang-undang KIP pasal 17 atau pasal 18 bisa dilihat ya, pengecualiannya ada di sana. Dengan adanya pengecualian tersebut, maka jadi ada informasi yang dikecualikan. Tetapi pengecualian itu tidak berlaku kalau terkait dengan dua hal tadi, izin
dari yang bersangkutan, persetujuan, atau itu terkait dengan jabatan publik. Jadi sudah jelas, peraturan ini tidak perlu disahkan, tidak perlu dibuat karena bertentangan dengan undang-undang. Yang kedua, kalau kita bicara agak teoritik sedikit, model pilihan pengaturan atau model pilihan jenis peraturan perundang-undangan yang dipilih adalah keputusan KPU. Keputusan itu secara umum mengatur sesuatu yang bersifat konkret, yang bersifat bukan abstrak. Biasanya menetapkan objek tertentu yang konkret. Dalam konteks ini, kalau kita baca keputusan KPU nomor 731 itu idealnya diatur dalam peraturan KPU. Yang kalau itu bentuknya adalah peraturan KPU, maka mestinya harus dikonsultasikan dan disahkan dulu di Komisi 2 DPR RI, sehingga ada proses yang kemudian terbuka, yang kemudian bisa mendapatkan klarifikasi yang cukup. Oke, jadi saya ingin konfirmasi kembali, PKPU ini belum dikonsultasikan terlebih dahulu bersama dengan Komisi 2 DPR. Yang dipilih oleh KPU bukan peraturan KPU, tapi keputusan KPU. Sehingga ada sesuatu yang kemudian menjadi sangat janggal. Karena idealnya hal ini diatur dalam peraturan KPU. Nah, kita tahu bahwa keputusan KPU yang tadi dibicarakan oleh Bang Ilham dan Mbak Titi, itu secara substantif juga penuh dengan pertanyaan dan persoalan ya. Komisi 2 DPR RI menganggap ada dua informasi kalau kita baca dalam ketentuan keputusan KPU, kalau dia merujuk pada ketentuan misalnya pasal 227 Undang-Undang nomor 17 tahun Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, memang di pasal 227 itu disebutkan ada informasi-informasi yang harus dikecualikan. Tetapi kemudian juga disebutkan di dalam PKPU nomor 19 tahun 2023 bahwa informasi-informasi itu bisa dibuka sepanjang kemudian yang bersangkutan tidak keberatan. Tapi secara substantif kami melihat dari 16 item itu mestinya memang terbagi atas dua. Ada informasi yang harusnya dibuka terkait dengan ijazah, keterangan pilot, LHKPN, CV gitu, karena itu terkait bukan hanya soal persyaratan tapi soal akuntabilitas dan transparansi calon pejabat publik. Di sisi yang lain kemudian ada memang hal-hal yang wajib kita lindungi seperti rekening, NIK gitu, riwayat kesehatan yang mungkin akan menjadi polemik kalau kemudian dibuka secara terang benderang kepada publik. Nah, karena itu Komisi 2 DPR RI selain akan meminta klarifikasi, kami akan mendorong untuk segera melakukan uji konsekuensi ulang oleh KPU Republik Indonesia yang melibatkan multi stakeholders termasuk pengamat pemilu, partai-partai politik dan seterusnya. Karena uji konsekuensi yang dilakukan oleh KPU Republik Indonesia yang kemudian mengeluarkan keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 kami nilai juga penuh kejanggalan. Ketua Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat, Muhammad Rifki Nizami Karsayuda, mempertanyakan keputusan Komisi Pemilihan Umum yang membatasi akses publik terhadap dokumen calon presiden dan wakil presiden. Ia keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 pembatasan dokumen persyaratan calon presiden dan wakil presiden yang mengatur pembatasan itu seharusnya terbit sebelum tahapan pemilu 2024 berlangsung. Waktunya semestinya dibuat sebelum tahapan pemilu berlangsung, bukan setelahnya, kata Rifki, lewat keterangan tertulis, pada Senin, tanggal 15 September tahun 2025. Rifki mengatakan idealnya seluruh aturan kepemiluan diatur berdasarkan undang-undang maupun peraturan KPU. Ia berpendapat, dokumen persyaratan peserta pemilu, baik calon anggota legislatif, calon presiden dan wakil presiden, maupun kepala daerah, pada prinsipnya harus terbuka bagi publik. Ketentuan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dokumen persyaratan pencalonan bukan merupakan rahasia negara dan tidak mengganggu privasi seseorang. Justru sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas pemilu, dokumen itu seharusnya bisa diakses publik, kata dia. Politisi Partai Nasdem ini mengingatkan bahwa selama ini sejumlah situs kepemiluan justru telah membuka akses luas terhadap dokumen calon anggota legislatif, termasuk visi misi, surat keterangan catatan kepolisian, hingga ijazah. Karena itu, ia meminta KPU memberikan klarifikasi terbuka agar keputusan tersebut tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Publik saat ini sangat membutuhkan transparansi dan akuntabilitas dari semua lembaga negara, terlebih lembaga demokrasi yang mengurus pemilu.
Jangan sampai keputusan seperti ini menimbulkan simpang siur dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu, ujarnya. Pembatasan akses publik itu tertuang dalam keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 tentang pembatasan dokumen persyaratan calon presiden dan wakil presiden, yang ditertibkan pada tanggal 21 Agustus tahun 2025. Keputusan KPU itu memuat 16 dokumen persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden yang dikecualikan dari akses publik. Dokumen itu meliputi surat keterangan kesehatan, surat tanda terima laporan harta kekayaan, dan dokumen pernyataan pribadi. Surat yang diteken Kepala Biro Hukum KPU dan Ketua KPU Afifuddin itu berlaku selama 5 tahun atau sampai 2030. Dokumen itu dapat dibuka apabila pemilik dokumen memberikan persetujuan. Ketua KPU Muhammad Afifuddin menjelaskan keputusan tersebut mengacu pada pasal 27 ayat 1 Peraturan KPU tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota. Selain itu, kata Afifuddin, pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik telah mengatur informasi publik yang dikecualikan. Ia mengklaim lembaganya telah melakukan uji konsekuensi sebagaimana yang dimuat dalam lampiran keputusan KPU tersebut. Afifuddin mengklaim keputusan lembaganya membatasi akses dokumen calon presiden dan wakil presiden bukan upaya melindungi tokoh tertentu. Tidak ada yang dilindungi karena ini ada uji konsekuensi yang harus kami lakukan, kata Afifuddin, pada Senin, tanggal 15 September tahun 2025. **************